Anies tuh pengecut banget, nggak ada peristiwa penting begini, ada keputusan penting ini, tidak berani ngomong sendiri, tapi ya harus ngomong lewat Sudirman Said gitu loh. Demi kebenaran, demi integritas orang, demi nama baik orang semuanya nih, dengan permohonan maaf, tuduhan itu menurut saya agak gegabah. Karena yang terjadi adalah permintaan bertemu sudah dilakukan sejak Rabu pagi, terus-menerus. Saya ini seharian bolak-balik WA kepada kontaknya Demokrat. Mas, sudah ada waktu? Apakah sudah ada gambaran jam berapa? Kelihatannya belum, masih sibuk, masih diskusi, masih rapat, terus sampai malam. Sampai tutup hari saya masih bertanya gitu. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tahu ini banyak sekali, terutama pendukungnya Anies Baswedan yang ya lagi ada yang kebingungan, ada yang nguring-nguringan, ada yang marah, ada sebel, gitu. Dan kemudian di luar Anies Baswedan yang disebut sebagai dan Pak Surya Paloh sebagai pengkhianat itu ada satu orang lagi sebenarnya juga yang disebut sebagai pengkhianat, dan menurut saya justru di sini nih kuncinya itu, namanya Sudirman Said. Nah, coba akan kita ajak ngobrol dulu langsung dengan Pak Sudirman Said, apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Itu sehat-sehat ya. Alhamdulillah, ini most wanted ya Anda ya. Coba Ampun, jelaskan ampun, ampun, ampun. ya. Anda sebelumnya udah disebut pengkhianat, tiba-tiba Anda buat statement yang menyerang Pak SBY dan AHY soal dia ini ya apa mayor karbitan dan sebagainya. Ini menurut saya ada posisinya Anda keterlaluan banget loh. Sudah jadi pengkhianat dan kemudian ngomongnya nggak bagus tentang partner koalisi gitu. Ya, terima kasih, ini saya mendapat kesempatan berharga untuk mengklarifikasi beberapa hal untuk supaya publik itu paham duduk soalnya. Mengenai serangan atau mengenai berita bahwa saya mengucapkan sesuatu yang kurang elok tentang Pak SBY dan Pak AHY itu sudah saya sampaikan komplain kepada media, dan sejumlah media sudah memuat koreksi bahkan meminta maaf. Permintaan maaf ditayangkan juga, bahkan ada beberapa media yang mengambil sanksi kepada jurnalisnya, sanksi yang keras karena itu kelihatannya ada fabrikasi, karena isi beritanya persis, kalimatnya persis, tapi kok dimuat di banyak sekali media, bahkan media-media yang cukup kredibel pun tergoda, karena saya bisa mengerti itu kan seksi itu ya, seksi banget kan. Seksi sekali, jadi saya bisa mengerti. Mas Elsu tahu nggak dari siapa saya mendapat info itu pertama kali? Iya. Dari Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala? Pak Yusuf Kala menelpon, beliau di Makassar mengatakan, Dirman, itu betul pernyataan Anda gitu. Saya tahu Anda tidak mungkin menggunakan kata-kata seperti itu gitu. Saya bilang, Pak, ini memang sedang terjadi serangan dan saya sudah telepon beberapa media lewat beberapa teman dan mereka sedang mengoreksi, dan alhamdulillah 2 hari ini koreksi menjadi ada koreksi. Dan saya ingin mengatakan begini pada media itu, bahwa sejak terjadi katakanlah kehangatan terakhir itu saya tidak meladeni wawancara apapun kecuali saya hadir di talkshow-nya Kumparan, kemudian melayani beberapa televisi. Tapi media online bertanya apapun saya tidak jawab, karena itu saya mengatakan itu hoax, itu fabrikasi orang lain. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini sudah mulai clear. Bahkan anak saya kirim postingan dari beberapa komunitas anak-anak muda itu mengatakan kita hapal cara-caranya Pak Sudirman dan diksinya lah, pilihan kata gini orang. Jadi terima kasih Mas Yesus ditanyakan, dan mudah-mudahan teman-teman pemirsa FNN juga paham bahwa itu bukan saya lah gitu. Oke, karena saya pikir apa sama satu emosi ya direspon dengan emosional juga begitu, karena diserang sebagai pengkhianat, utusan pengkhianat bukannya pengkhianatnya. Ya kita memahami teman-teman Demokrat itu agak bereaksi negatif, kita memahami, dan saya katakan kepada teman-teman semuanya pada media juga yang kemarin wawancara,
kalau kader Demokrat itu marah itu bentuk kecintaan pada para pemimpinnya. Ya. Jadi dan itu di dalamnya mekanisme yang sehat, karena itu kemudian nanti mudah-mudahan ketika sudah reda kita bisa duduk. Tapi sampai hari ini kami masih berkomunikasi dengan teman-teman termasuk tim 8 untuk terus-menerus membuka bahwa meskipun secara resmi sudah diumumkan keluar, tapi yang namanya politik itu kan seni kemungkinan katanya kan. Dan saya ingin mengutip pernyataan tokoh besar Paus Benediktus kalau tidak salah tahun 2018 atau sekitar itu, beliau pidato dengan headline itu bangunlah jembatan bukan tembok. Dan dalam keadaan krisis seperti ini barangkali akan baik kalau semua pihak, para senior, kemudian para junior, kami juga terus membangun jembatan, karena sesungguhnya cita-cita besarnya itu kan bukan mendudukan Anies, AHY atau Caimin atau siapapun di dalam posisi tertentu, dan sesungguhnya yang kita ingin dorong adalah perubahan besar. Dan saya dulu pernah katakan begitu banyak orang yang dijodoh-jodohkan dengan Anies Baswedan, dan saya katakan bahwa pada akhirnya kan presiden hanya satu, wakil presiden hanya satu. Tidak mungkin dua orang itu bisa kuat menggendong beban membangun bangsa ini. Karena itu begitu banyak peran yang bisa dijalankan, dan tokoh-tokoh besar yang disebut itu bisa menjadi bagian dari gerbong perubahan ini. Jadi mari kita kita tata, dan siapa tahu satu titik kita bisa kembali bersama dengan mimpi-mimpi besar soal bagaimana memperbaiki keadaan Indonesia ini. Jadi ini ya, Anda menganggap bahwa ya mungkin kalau kemarin teman-teman Demokrat marah, bahkan sampai kemudian itu diputuskan setelah rapat Majelis Tinggi mencabut dukungan terhadap Pak Anies, itu mungkin bisa dipahami lah pada waktu itu karena respon sesaat yang tentu saja menyesakkan gitu ya. Gitu. Tapi bahwa kemudian ini boleh nggak kalau kita tafsirkan bahwa ini juga sikap Pak Anies, bahwa sebenarnya Pak Anies masih membuka peluang untuk bukan membuka, mungkin malah berharap masih tetap bersama dengan Demokrat gitu. Kami semua yang di Koalisi Perubahan itu dari sisi mimpi, visi besar, sisi ingin menjaga persatuan itu insya Allah sama. Jadi yang di luar saja kita ajak kan, apalagi yang di dalam. Jadi kalau ditanya apakah Pak Anies berpikiran demikian, hari Jumat sebelum sidang Majelis Tinggi itu Pak Anies berusaha keras mengirim WA, menelpon, mengirim pesan lewat ajudan segala macam untuk jam berapapun ingin bertemu. Dan ketika kepada siapa nih, bertemu siapa ini? Bertemu Pak AHY. Dan berharap sesudah itu kan nanti langsung ketemu Pak SBY kan. Dan ketika keadaan begitu krisis, bahkan ketika Pak SBY menyampaikan arahannya dan disiarkan langsung lewat YouTube itu, Pak Anies masih mengatakan sudah cooling down dulu, dan nanti kita lihat. Saya merasa bahwa kita bisa berbagi tugas dengan Mas AHY, dan insya Allah itu semangat itu masih terjaga sampai hari ini. Bahkan kemarin PKS kan Mas Hersul lihat sendiri, ketika menyambut baik kehadiran PKB, beliau menyampaikan masih punya harapan besar bahwa nanti Demokrat bisa bersama-sama. Yeah. Begitupun kita melihat, mendengar pandangan-pandangan tokoh-tokoh kan, Pak Gatot Nurmantio mengatakan begitu. Kemudian ada sahabat kita Faisal Assegaf dengan uraian yang sangat meyakinkan bahwa itu jalan terbaik bisa bersama-sama. Gitu, Mas. Oke, jadi ini apa ya? Jalan pulang itu masih terbuka begitu ya, karena memang sekarang kan juga belum didaftarkan ke KPU begitu ya, jadi masih, dan saya kira kan sebenarnya Demokrat ini adalah kalau kita sebut kalau kayak pendirian perusahaan ini adalah pemilik saham awal gitu ya, Pak Dirman ya. Bukan saja begitu, itu benar sekali. Bukan saja begitu, tapi sebetulnya asetnya Demokrat kan luar biasa gitu. Mas AHY ini tokoh muda. Sekolahnya dari mulai Taruna Nusantara juara, Akmil di Makayasa, sekolah terbaik di bidang policy dan government di Singapura di Kennedy School. Jadi semuanya dari segi bahan baku tuh luar biasa. Belum lagi pendidikan di keluarga kan. Ya. Punya Sarwo Edi, seorang pahlawan, seorang pejuang, putranya Pak Presiden, seorang militer profesional yang menempuh karir sampai jadi presiden 2 kali, dan lingkarannya lingkaran yang well educated. Jadi
menurut saya kita sayang kehilangan Mas Haye. Begitupun lingkarannya Partai Demokrat itu sangat solid organisasinya begitu ya. Jadi kalau kemarin sempat disampaikan dibuat hoax mengenai pernyataan saya itu kebalik dengan isi kepala saya. Saya itu orang yang sangat respect kepada keduanya gitu ya. Saya mengatakan kepada teman-teman, ini Mas Ahaye mau jadi apapun ya, kalau diberi kesempatan insya Allah akan perform dan akan semakin solid sebagai pemimpin masa depan. Begitupun Pak SBY itu kalau kita diskusi dengan Pak SBY bertamu itu merasa dapat sesuatu yang selalu baru, ya. Pandangan-pandangan strategis, pengalaman segala. Jadi menurut saya sebetulnya secara chemistry itu sesuatu yang bisa digandengkan. Nah, saya menduga keras ini ada missing link, ada saluran komunikasi yang terganggu entah di mana gitu. Karena sekarang itu kan beredar seolah-olah Pak Anies tidak menghubungi sama sekali gitu. Nah, ya itu dia. Penting tuh dijelaskan. Ya, padahal sebetulnya Selasa malam saya bertemu Pak Anies ditemani Pak Dadang berlangsung sampai Rabu dini hari jam 1 pagi, dan instruksi pertama Pak Anies adalah bagaimana caranya ketemu Mas Ahaye pada kesempatan pertama. Ya. Dan saya langsung menghubungi teman-teman itu untuk membuka komunikasi, tapi rupanya sudah istirahat. Kemudian jam 6 pagi kita sudah ketemu utusannya. Rabu ya ini ya. Rabu pagi. Jadi Rabu pagi sudah bertemu jam 6 pagi, sudah mengatakan, Mas, ada perkembangan begini. Saya tidak menjelaskan agak detail gitu ya, karena bukan kewenangan saya. Kemudian yang paling penting adalah saya misinya bertemu utusan itu untuk mengatur pertemuan dengan Mas Haye, dan pada waktunya itu saja. Bukan Anda yang menyampaikan pesan itu perkembangan itu, bukan Anda ya? Sama sekali tidak begitu. Tentu saja saya memberi satu kisi-kisi lah. Detailnya kan saya tidak punya hak dong. Saya ini kan hanya penghubung gitu. Jadi yang kemudian salah ditafsirkan barangkali adalah seolah-olah dikabarkan bahwa berita sepenting ini kok yang menyampaikan Sudirman Said. Itu tidak benar, karena saya bertemu dengan utusannya Demokrat untuk menyampaikan perkembangan secara umum sebagai bahan diskusi, kemudian pada waktunya kepengin secepat mungkin, sepagi mungkin, supaya Pak Anies bertemu Mas Haye dan tentu saja nanti kan ketemu majelis tinggi. Nah, ini yang menurut saya sebut missing link. Kalau saja pertemuan itu terjadi, barangkali ceritanya tidak berlangsung seperti ini, dan tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Tentu saja masing-masing orang punya judgement begitu kan, ketika menerima itu barangkali sikapnya bagaimana. Tapi saya ingin menyampaikan, saya yakin sekali kalau Mas Ahaye dan Pak SBY punya informasi yang lebih akurat, bertemu langsung, dipanggil langsung, diberi waktu, barangkali kalaupun harus bersikap katakanlah keluar karena alasan-alasan strategis, pasti prosesnya akan lebih dingin gitu ya, karena sudah mendengar langsung dari Pak Anies. Tapi itu kesempatan itu terjadi sampai akhirnya beliau memutuskan atau Demokrat memutuskan keluar dari koalisi. Tapi kembali, tidak berubah respect Pak Anies kepada Pak SBY dan Mas Haye dan juga pada Demokrat, dan tidak berubah harapannya, insya Allah kita ingin supaya bisa terus berjuang bersama-sama. Yes. Nah, tapi kan begini ya, kenapa kemudian citra itu pengkhianat itu melekat kuat begitu ya, banyak orang kecewa, menganggap ini memang Anies ini hanya manis di mulut gitu, sebenarnya perilakunya tidak sebaik seperti yang ditampilkan. Itu kan tadi itu dihubungkan ya, bahwa kan memang diakui ya bahwa Pak Anies itu sudah sampai pada keputusan akan menggandeng Pak Ahaye, dan itu sudah dibuktikan lewat surat dan sebagainya yang dikirimkan gitu. Tapi kemudian seperti Anda juga jelaskan, ya karena ini memang betul sesuai pilihan Pak Anies, tapi yang tanda tangan untuk pengajuan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu kan partai politik gitu ya, dan itu Betul. tidak ketemu gitu ya. Saya kira ini perlu juga dijelaskan, karena seolah-olah jadi sebenarnya ghostingnya itu di situ. Orang udah janji mau sudah minang kok, sudah minang deh, apa ya itu namanya, propose saja ya gitu ya untuk menjadi pasangan, kok tiba-tiba begitu dapat pasangan yang lain yang lebih cantik kabur gitu. Iya, jadi ini dengan segala maaf, dengan permohonan maaf yang ingin memberi ruang bahwa tiap-tiap pihak punya perspektif. Begitupun mungkin teman-teman Demokrat punya perspektif, tapi saya ingin membagi perspektif saya dalam proses ini semua gitu.
Jadi sebetulnya sejak Januari 2023 itu kita memang sudah bersepakat untuk menjemput takdir. Itu istilah Pak Anies lah. Ayo kita berjalan sama-sama karena ada satu pandangan, ada satu bacaan bahwa oke, muncul sejumlah nama, tapi kan nama-nama itu berada dalam pemerintahan gitu. Yang kita tahu kondisinya tidak mudah. Jadi keyakinan bahwa pada ujungnya yang memenuhi syarat dan bersedia dan punya keberanian ya orang dalam gitu. Dari 3 partai itu. Jadi sejak awal yang kriteria 0 itu yang kemudian iya. Sejak awal diskusi itu kita sudah menyadari ini di luar memang banyak nama-nama besar tapi belum tentu berani gitu. Dan pada waktu diskusi di Jalan Diponegoro awal sekali itu kita sudah mengatakan tanyalah kalau Nasdem mengajukan siapa? Nasdem tidak mengajukan nama. PKS mengajukan sejumlah nama lah. Demokrat mengajukan sejumlah. Jadi Demokrat dan PKS itu melakukan exercise nama-nama dengan scoring gitu akhirnya muncul dan di ujungnya barangkali masih ingat pernah muncul 5 nama, pernah muncul 3 nama dan 3 nama itu kira-kira Nasdem mengusulkan Ibu Khofifah, ya. Kemudian Demokrat mengusulkan Mas Ahaye, sementara PKS mengusulkan Kang Aher gitu ya. Ya. Jadi proses itu kita sebut sebagai 2 pendekatan. Pertama seleksi itu kan mencari yang terbaik kan. Yang kedua eliminasi itu yang tidak mungkin siapa-siapa. Nah ketika proses itu dijalankan, ketemulah Mas Ahaye sebagai the best available option yang kita bisa raih gitu. Dan karena itu memang benar diskusinya sangat dalam gitu ya. Bertemu dengan PSBY mengatakan inilah opsi yang tersedia dan Pak Anies bermaksud mengajaknya. Kemudian sampai pada dokumentasi kan, karena mula-mula kan terus terang saja Pak Anies menghindar untuk tulis-menulis karena kan basisnya trust. Karena dalam omongan sudah. Nah, itu penting dijelaskan soal munculnya surat itu tadi itu. Tapi pada hari-hari yang genting itu teman-teman Demokrat mengharapkan apa nggak sebaiknya untuk mengikat satu kepastian dari sisi Pak Anies tunjukkan bahwa dia sudah melakukan tugasnya memilih itu. Nah, disepakati ini oke kita bikin personal. Jadi itu permintaan dari teman-teman Demokrat untuk supaya ada semacam dokumenter tertulis lah begitu ya. Betul. Itu sebenarnya bagian dari penyiapan menuju administrasi pendaftaran gitu ya. Oke. Kita sudah nyiapin keputusan bersama, draftnya sudah nyiapin kerjasama antara 3 partai dan kerjasama antara calon presiden, wakil presiden dengan 3 partai sampai formulir pendaftaran sudah kita siapin draftnya. Tapi saya bilang tadi ketika mulai dinegosiasikan soal deklarasi, gap itu nggak bisa segera tertutup. Makin kuat bahwa nanti saya akan ceritakan situasi Selasa sore. Tapi intinya adalah makin kuat bahwa Demokrat ingin segera dideklarasikan, makin kuat bahwa pihak Nasdem belum mau atau dikatakan belum siap gitu. Dan itu dinyatakan oleh Pak Surya Paloh baik dalam meeting pertemuan dengan tim 8 maupun dalam esoknya atau hari Selasanya saya bertemu 4 mata ditemani oleh beberapa dari tim 8. Nah, kembali ke surat tadi, karena itu kemudian ya sudah kita jadi jalan tengah. Jalan tengahnya adalah supaya tidak terkesan formal maka buatlah korespondensi antar 2 sahabat. Nah, kita menyebutnya personal notes. Makanya personal notes. Makanya kan pribadi sekali kan, berisi ajakan dan dibalas oleh Mas Ahaye juga dengan personal notes. Nah, ada ya, ada tulisannya Ahaye, nggak dibocorin ini jawabannya. Ada. Nah, saya nggak tahu kenapa tidak. Tapi sebetulnya Mas, adalah gini. Pada waktu kita menyepakati untuk menempuh jalan itu, ini kembali maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Sebetulnya kami bersepakat untuk notes-nya Mas Anies itu ditunjukkan saja pada Mas Ahaye, kemudian ditarik kembali untuk disimpan. Gitu. Ya. Yang menyimpan disepakati saya. Oke. Kemudian balasannya dari Mas Ahaye juga dibawa ke Pak Anies untuk dibaca saja, kemudian ditarik kembali disimpan. Dan disepakati tidak ada foto, tidak ada dokumentasi, baik dalam proses maupun dokumennya itu. Nah, jadi dokumen yang mirip itu saya nggak yakin itu surat betulan, surat yang kita, karena tidak ada proses foto. Nah, itu kita lakukan dan sekarang masih disimpan, masih saya simpan. Jadi surat itu sebenarnya aslinya di tangan Pak Dirman sekarang? Ya. Oke. Jadi itu foto ya, jadi berarti yang itu ya yang itu foto dan foto itu saya tidak tahu apakah itu foto betulan atau bagaimana, tapi
menurut kesepakatan sebetulnya tidak ada foto, tidak ada dokumentasi gitu. Oke, ya. Ini juga menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi kok ada dokumen seperti mirip seperti notnya Pak Anies. Nah, Sebentar. Tapi yang punya Pak AHY, Anda nggak sempat foto ya, yang suratnya Pak AHY ya? yang motret malah utusannya Mas Ahy. Oh, tapi sekarang di mana? Surat itu dengan Pak Anies atau udah balik lagi? Di tempat saya semuanya. Oh, dua-duanya ada di Anda ya? Dan saya tidak memotret, saya tidak membuka amplop itu, saya simpan baik-baik dengan maksud pada suatu hari bila proses itu berjalan itu akan jadi sejarah yang manis kan begitu kan? Ya. Satu tradisi yang betul-betul bertukar kata-kata baik untuk proses bernegara dan apa namanya mengapa tidak diberi tanggal? Karena kita ingin menghormati seluruh pihak. Maksudnya bagaimana? Kan belum semuanya bersepakat 100%. Nah, jangan sampai Pak Anies itu seperti GG Mongso gitu ya, seolah-olah berwenang secara penuh kemudian mengeluarkan tulisan itu. Dan kalau nggak salah ada tanggalnya deh yang tulisnya Pak Anies tanggal 25. Nggak ada, tidak ada. Tapi kemudian pada waktu disebarluaskan entah oleh siapa itu diberi tanggal bahwa surat itu dilakukan tanggal sekian gitu. Oke, lanjut. Itu jadi dengan begitu sebetulnya itu adalah bukti bahwa Pak Anies sudah menunaikan mandatnya dan juga sudah menunaikan janji kepada Demokrat bahwa memang kita sudah mengajak dan sudah mengusulkan secara maksimal berkali-kali kita yakinkan semua pihak. Kalau dengan PKS nggak ada soal, langsung setelah diskusi beberapa kali, yang terbaik Mas Ahy. Nah, Demokrat juga statementnya begini, kami tidak menolak Mas Ahy gitu. Itu opsi yang tersedia sekarang memang begitu. Nah, kembali saya ingin jelaskan situasi Selasa ya. Selasa sebelum rame-rame itu. Sejak Minggu, Senin, Selasa sebetulnya terjadi pertemuan sangat intensif. Bilateral dengan Demokrat, ngobrol dengan PKS dan Demokrat, dengan Nasdem, rame-rame segala macam gitu. Sampailah pada situasi di mana hari Senin itu kira-kira suasana batinnya sudah mengatakan ini kelihatannya sulit sekali di jembatan ini meskipun kita berkeliling ke toko-toko itu kan. Oke, sebentar dulu. Ini kan orang anggap perubahan waktunya itu setelah Caimin hadir di acara hari ulang tahun PAN yang malam hari ya, tanggal Senin pada malam hari gitu, setelah Pak Prabowo kemudian mengubah nama Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang Anda sebutkan yang Senin ini jam berapa dan di mana itu? Ini ya Senin Selasa minggu lalu yang tanggal berapa tuh? Ya kurang lebih tanggal 28. Ya. Jadi sejak Minggu, Senin 28 dan 29 itu memang suasana sudah menyadari semuanya bahwa ini kayaknya nggak bisa dipaksain. Meskipun di internal tim 8 ini ya, di internal koalisi ya. Ya, oke. Betul. Meskipun pada Kamis malam kita bertemu dengan Pak Surya Paloh, tim 8 ya. Ya, betul. Jumat malam kita ketemu dengan Pak SBY, kemudian Sabtu subuh pagi kita ketemu dengan Pak Ustadz Salim Segaf Al-Jufri. Memang frame besarnya tidak ada perubahan dan kita solid. Solid artinya capresnya tetap Anies. Pak Anies diberi kewenangan untuk memilih cawapresnya. Kemudian kita mengatakan deklarasinya masih perlu dirembuk waktunya gitu ya. Nah, di dalam pertemuan dengan Pak SBY memberi tenggat lah tanggal sekian gitu ya. Dan kemudian oleh teman-teman Demokrat diberikan signal apabila sampai dengan minggu ini tidak ada deklarasi atau tidak kejelasan, Demokrat minta izin untuk membuka opsi lain. Dan itu fair saja gitu. Itu sejak Minggu Senin sudah terasa ada begitu gitu. Ya. Nah, karena itu hari Selasa saya diutus Pak Anies untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh Selasa siang tuh. Sebenarnya rencananya Senin, tapi Senin tidak terjadi pertemuan. Nah, Selasa saya duduk sangat berbeda dari biasanya. Biasanya itu diskusinya ringan saja atau santai sambil duduk di sofa. Ini di mana? Di Nasdem Tower? Di Nasdem. Tapi hari itu saya mohon waktu untuk duduk di meja dan saya presentasikan seluruh rencana kerja pemenangan secara garis besar. Yang saya intinya ingin memberikan satu keterangan bahwa pekerjaan begitu banyak, Bang. Kalau kita menunda deklarasi terlalu mepet, ini nggak cukup waktunya gitu. Ya. Dan Pak Surya mengamini ini langsung aja dikerjakan gitu. Nah, saya bilang ada satu suasana di mana teman-teman Demokrat sebelum dipastikan deklarasinya
sulit untuk menyatukan Oh, jadi resources yang ini belum ngomongin keputusan Caimin ya, belum ya? belum. Itu Belum. Selasa pagi. Nah, Selasa pagi, oke. jadi kan saya bilang begini, kalau gitu apa sebetulnya sikap Bang Surya terhadap AHY? Saya tidak menolak AHY, Hmm. tidak ada masalah. Itu anak sangat berpotensi, orang baik, jelas track record-nya gitu. Tapi kalau saya dipaksa untuk deklarasi sekarang, saya belum siap. Itu bahasa Pak Surya begitu ya? Belum siap. Selasa pagi ini ya? Selasa pagi. Dan saya tanya, apakah dengan demikian Abang masih membuka opsi munculnya figur lain? Loh, kalau ada yang lebih baik kenapa tidak gitu? Hmm. Jadi saya minta izin. Nah, sekarang gini Bang, saya ini ke sini untuk memastikan posisi masing-masing partai. Dan nanti sore kami akan rapat jam 8 untuk menjelaskan bahwa Pak Surya posisinya begini, Demokrat posisinya begini. Hmm. Nah, Ya. di situ saya katakan, saya ingin menyampaikan posisi Demokrat, Bang. Demokrat ini seperti ada semacam tenggat. Kalau pekan ini tidak ada kejelasan, Hmm. maka mungkin beliau-beliau minta izin untuk membuka opsi lain. Oh ya, fair saja, tidak ada masalah. Hmm. Saya pun akan selalu begitu. Hmm. Namanya koalisi ini kan koalisi 3 partai yang masing-masing punya kepentingan subjektif lah, kurang lebih begitu. Ya. Jadi saya sudah izin kepada Pak Surya untuk menyampaikan posisi Pak Surya. Saya juga diminta Pak Anies untuk menjelaskan semuanya. Maka terjadilah pertemuan sore hari, Selasa sore. Dan Selasa sore itu agak ringkas pertemuannya karena hanya meng-highlight atau menyimpulkan posisi masing-masing, kemudian disimpulkan bahwa gap-nya adalah satu hal saja, soal deklarasi plus soal penerimaan yang masih belum bulat dari sisi Nasdem terhadap Mas Ahaye gitu. Tapi dari sisi Pak Anies mesti digarisbawahi, beliau sudah melakukan tugasnya, melaksanakan mandatnya dengan apa? Tidak saja berkomunikasi dengan Mas Ahaye dan mengajak itu, tapi juga mengkomunikasikan pilihannya kepada semuanya, termasuk pada Pak Surya Paloh sebelum berangkat haji gitu. Hmm. Bulan Juni sudah Oh, disampaikan. sebelum berangkat haji itu sudah makanya Anda optimis bahwa pulang dari haji akan diumumkan itu karena nama AHY ya? Ya, Dan oke. suasana itu sudah dipahami lah. Hmm. Tentu saja di sana di mana-mana tidak ada yang 100% bulat kan. Jadi di Demokrat juga ada yang tidak setuju ini, di Nasdem juga begitu, di PKS juga ada. Ya. Tapi suasana hati keseluruhan itu sudah bulat, AHY adalah the only available option dengan metode tadi. Kemudian kita tinggal menunggu waktu yang disepakati bersama. Ya. Bahkan Pak Surya sudah geser, tadinya kan udah nanti di ujung saja, tapi sudah geser 28 Oktober nanti deklarasi. Menuju 28 kita lihat situasinya gitu. Itu situasi Selasa sore dan kita mengatakan dipersilahkan masing-masing partai politik mempertimbangkan dan memilih opsinya, tetapi kita masih punya spirit untuk mencari jalan keluar. Dengan demikian sebetulnya selesai meeting Selasa malam itu sudah masing-masing sudah punya ruang sebetulnya mau kemanapun gitu. Nah, tanpa ada hubungan antara kami dengan Pak SP lagi soal ini, bahkan Mas Sugeng dan Mas Willy itu, Pak Willy itu tidak tahu bahwa Pak Surya akan bicara dengan Muhaimin. Tanpa ada koneksi Jadi sama ini sebelum jadi ketemunya sama Muhaimin itu pada hari Selasa malam ya, bukan Selasa malam. Senin malam ya, bukan ya? Tidak, Oke. Selasa malam. Ya, Jadi ya. secara moral sebetulnya nih kalau mau di highlight nih, Ya. Selasa sore itu masing-masing pihak sudah kayak kalau pacaran tuh kayaknya kita nggak bisa terusin nih, Ya. dipaksain kayaknya. Ya udah Hmm. kita mulai tengok kiri kanan gitu. Ya. Jadi tidak ada dosa syar'i yang dilanggar. Saya punya keyakinan. Kembali saya mohon maaf kalau ada yang punya pandangan lain, tapi itulah pandangan saya melihat ini semua. Ya. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba Pak Surya bertemu dengan yang lain, itu sama halnya kalau apabila Mas Ahaye atau Pak Saihu bertemu yang lain gitu. Nah, kebetulan saja di dalam prosesnya Pak Surya dengan Caimin itu terjadi keputusan begitu cepat gitu ya. Nah, itulah kemudian Selasa malam jam 9:30 saya ditelepon oleh Pak Capres, Mas ini saya dipanggil Pak SP gitu. Biasanya nggak begini, apalagi malam-malam gitu. Ketemu sebentar, saya brief perkembangan 2 hari ini ya. Pak Surya begini, tadi sore sudah dinyatakan begitu.
sesuai dengan arahan Pak Capres bahwa sudah kita buka saja supaya tidak terlalu membuat kita ini ada tensi lah gitu-gitu. Siapa tahu setelah dibuka malah muncul kesadaran, ya mari kita terus bersama-sama, kira-kira gitulah intensinya. Nah dipanggil, diberitahu perkembangan itu dan Pak Anies agak, saya memilih kata yang tepat apa ya, kalau orang Jawa itu ya barangkali kita terbengong sesaat lah gitu ya kalau pakai bahasa Indonesia, dan sampai disebutkan kami tenggengen kalau orang Jawa menyebutnya. kami tenggengen sampai Bang Surya konon bertanya, Bung Anies kok tampak tidak terlalu bahagia gitu. Ya bukan begitu, ini unthinkable katanya, dan kan masih banyak yang mesti diselesaikan, dan kita juga punya komitmen dengan teman-teman yang selama ini berjalan bersama-sama. Jadi sebetulnya ekspresi etiknya itu masih muncul, ini sikapnya masih, dan bahkan ini saya sampaikan juga, karena itu merasa bukan domain dia dan karena beliau merasa itu punya komitmen yang sedang diurus, beliau pamit dengan cepat, saya sebaiknya tidak di sini, dan karena itu kan domainnya partai ya. Nah itulah kejadian malam itu. Oke. Nah setelah itu kan Anda gimana itu cerita kelanjutannya setelah akhirnya Anda minta waktu, kan ini hari Rabu artinya kemudian setelah itu Rabu dini hari itu ya? Iya, setelah itu kan dini hari, Rabu, Selasa dini hari, dan kemudian Rabu pagi hari, dan apakah juga Anda kalau nggak saya juga termasuk ikut akhirnya menghadap Pak Surya juga bersama dengan Pak Anies gitu? Enggak, sesudah itu saya nggak pernah ikut ketemu. Oh, nggak pernah ya? Saya tetap jaga gawang karena kepengen membuka komunikasi dengan semua pihak. Jadi nih, kembali dari Pak Surya kira-kira jam 11 barangkali ya, beliau langsung ke sekretariat di Brawijaya, mengira saya masih di sana. Tapi ternyata saya sudah pulang karena berhari-hari luar biasa lah. Jadi saya pulang dan sudah tiduran ketika ditelepon oleh ajudannya Pak Anies, berkali-kali miss call, akhirnya ternyata dibuka. Dia bilang kami sedang menuju ke Cilangkap ke rumah. Jadi beliau ke rumah karena memang sangat mendesak. Iya. Dan sampai di rumah setengah 12. Saya langsung kontak Mas Dadang karena kan Mas Dadang saya mewakili. Jam 8 ya. Kita diskusi, Mas menjelaskan keadaannya dengan mixed feeling lah. Ya satu sisi ada kepastian tiket, tapi sisi lain kita punya urusan yang masih dibereskan dengan teman Demokrat, teman PKS dan sebagainya gitu. Diskusi berbagai berbagai cara pandang lah, dan arahan yang pertama keluar, instruksi yang pertama keluar adalah minta tolong cari waktu sepagi mungkin supaya saya bisa bertemu dengan Mas Haye dan juga disambung ketemu dengan PKS. Pokoknya mana duluan kita akan temuin untuk membawa perkembangan ini sebagai bahan diskusi gitu ya. Jadi kalau disimpulkan Anies sudah menerima itu, menurut saya itu kesimpulan yang terlalu prematur. Atau fait accompli kemudian oleh Demokrat. Yes, fait accompli Demokrat. Nasdem maksudnya? Enggak, ya saya tidak tahu, pokoknya Demokrat merasa di fait accompli lah gitu. Saya tidak tahu maksudnya. Gini, kalau kita merefer pada diskusi Selasa sore, ya, sebenarnya semua pihak boleh mencari solusi kan, gitu. Oh, oke ya. Jadi dan fait accompli itu tidak mungkin di fait accompli, Pak. Kan ini solusinya Nasdem kita bawa, karena rencananya begitu di meja perundingan kan. Kan karena itu Pak Anies kepengen sesegera mungkin ketemu kan, begitu kan. Betul. Nah, saya teruskan sedikit, nanti kita bahas mengenai fait accompli. Subuh kemudian kita berhasil kontak dengan utusannya Demokrat dan janjian ketemu jam 6 pagi, dan saya sampaikan tentu saja dengan highlight besar sajalah, dan dua judul cerita atau dua agenda pertemuan itu, satu menyampaikan hal besarnya perkembangannya, yang kedua membawa misi supaya mengatur pertemuan antara Pak Anies dengan Pak Haye terhadap Demokrat. Nah terhadap PKS misi supaya ada pertemuan antara Pak Anies dengan Pak Saihu dan juga atasnya gitu. Begitupun di Demokrat. Itu kita lakukan. Jadi sebetulnya seluruh pihak itu sudah mendengar langsung dari saya nih. Ya. Permintaan untuk bertemu gitu. Oh, bukan menjelaskan tentang perkembangan tidak.
Tidak. Ya tentu saja saya bercerita sepengetahuan saya, tapi fokusnya bukan, tidak bisa dikatakan bahwa kan gini nih, yang saya tidak enak tuh acara apa perkembangan sepenting ini kok hanya disampaikan oleh Sudirman Said. Ya, betul. Sudirman Said ini siapa? Saya ini hanya penghubung yang tidak punya otoritas menafsirkan, dan tadi tugasnya adalah menyampaikan maksud pertemuan. Nah, kalau pertemuannya tidak dijelaskan maksudnya apa kan susah. Pak Anies mau Atau gini, sebut bahwa kok Anies tuh pengecut banget, nggak ada peristiwa penting begini, ada keputusan penting ini, tidak berani ngomong sendiri, tapi harus ngomong lewat Sudirman Said gitu loh, yang juga muncul setidaknya dari Andi Arief lah misalnya begitu. demi kebenaran, demi integritas orang, demi nama baik orang semuanya nih, dengan permohonan maaf, tuduhan itu menurut saya agak gegabah. Karena yang terjadi adalah permintaan bertemu sudah dilakukan sejak Rabu pagi, terus-menerus. Saya ini seharian bolak-balik WA kepada kontaknya Demokrat. Mas, sudah ada waktu? Apakah sudah ada gambaran jam berapa? Kelihatannya belum, masih sibuk, masih diskusi, masih rapat, terus sampai malam. Sampai tutup hari saya masih bertanya itu. Nah, kemudian pada kira-kira menjelang jam 2 atau sudah jam 12 lebih malam, saya dapat WA dari utusannya Demokrat, teman yang selama ini berada sama-sama. Saya bisa nggak ke rumah Pak SS jam berapapun selesai gitu. Oh ya, saya tunggu. Saya tunggu jam 2 pagi datang ke situ. Jam 2 pagi. Ini hari Rabu, Kamis dini hari ya? Kamis dini hari, sudah Kamis dini hari. Ya. Jam 2 pagi, beliau bertanyalah bagaimana perkembangan. Ya perkembangan ngelinding terus. Kami sudah ketemu PKS, menjelaskan kita belum tahu sikapnya PKS bagaimana, dan kami masih menunggu supaya Pak Anies bisa diterima Mas Ahaye gitu. Disarankan supaya WA langsung. Nah besoknya juga WA langsung juga, kirim segala macam. Nah kembali selama proses itu terus-menerus bertanya kapan bisa ketemu. Nah saya seperti mendengar atau membaca statement-statement dari beberapa teman Demokrat yang seolah-olah Demokrat pertama kali tahu itu jam 2 pagi itu dari Sudirman Said. Ini juga dengan segala maaf, demi kebenaran, demi nama baik orang, demi kejernihan publik, saya mengatakan itu juga misleading. Mengapa? Karena kita sudah memberitahu sejak Rabu pagi, ketemu sekitar jam 6 kepada utusannya, dan memohon supaya Pak Anies bisa diterima bertemu dengan Ketua Umum Demokrat, terutama Mas Ahaye, karena kan ini berkaitan dengan janjinya Pak Anies kepada Pak Ahaye. Tapi sampai terjadi rapat majelis tinggi, pertemuan tidak terjadi, bahkan menit-menit terakhir sebelum MTP, karena kita tahu kan MTP jam 4 tuh, itu menelpon, tidak diangkat, memberitahu pada ajudan, tidak juga ada respon. Ya terjadilah seperti yang kita saksikan. Nah dari semua ini menurut saya sih pelajarannya adalah sebetulnya messenger itu tidak boleh menyaring, gitu, tidak boleh menafsirkan. Gitu. Saya menyampaikan sepahit apapun kepada Anies Baswedan. Perkara sikapnya dia marah, dia apa itu, tapi nah ketika bertanya sikap harus bagaimana, di situ kita memberikan masukan kan, cara pandang kita. Tapi sebagai informasi sampaikan apa adanya. Ada permintaan ketemu, dimintakan ketemu. Yang itu ini saya terpaksa ngomong begini karena saya khawatir orang-orang yang tidak tahu situasinya itu kemudian menjudge apakah menghakimi Demokrat atau menghakimi Pak Anies, menghakimi Pak Surya itu secara tidak tepat. Dan itu kan katanya begini nih, konflik segede apapun, kalau messengernya itu menjalankan tugas dengan baik itu biasanya bisa turun tensinya itu. Tapi kalau messengernya itu ngompor-ngomporin satu sama lain gitu, itu meledak gitu. Dan saya kembali pada awal diskusi kita, kami semua di timnya Pak Anies, saya juga komunikasi dengan PKS, komunikasi dengan Nasdem juga, masih punya harapan besar untuk bisa bersama-sama. Dan tentu saja kan sudah begitu marah, ya ini kan manusiawi saja, dan jangankan cuma marah gitu ya, sudah saling menyerang pun untuk kepentingan lebih besar, insya Allah kita bisa bersatu gitu. Jadi don't take it personally, ini urusan publik, urusan bangsa begitu ya.
Kalau kita taruh kepentingan bangsa di atas kepala kita, rasanya konflik sebesar apapun kita bisa jembatani gitu. Ya. Nah, kembali bangun jembatan, jangan bangun tembok. Ya, jadi kalau toh jembatannya sudah dibakar gitu dengan pencabutan dukungan, ini kelihatannya teman-teman di koalisi menyediakan jembatan baru gitu ya, jalan pulang untuk teman-teman Demokrat gitu ya. Kan di Demokrat banyak teman-teman ex militer kan. Kita Ini punya makin stok, resmi nih, yang makin kita punya resmi. stok jembatan Beli yang Oh, bisa jembatan segera Beli. dibangun tuh, ya kan? Jembatan Beli bisa langsung dibangun cepat tuh. Oh Kalau ya. jadi insya Allah hati kita bersih dan kami percaya bahwa hati teman-teman Demokrat juga bersih. Cuman ada satu missing link yang kemudian menimbulkan reaksi seperti itu. Yes. Oke, melegakan Pak Sudirman ini karena banyak yang sebenarnya ada yang marah-marah, ada yang kecewa, ada jengkel, ada apa. Tapi saya kira ini gunanya tabayun begitu ya. Mudah-mudahan saja pesan-pesan ini sampai juga dan nanti kita tunggu bagaimana reaksinya. Tapi jangan terlalu berharap cepat dulu ya. Namanya kalau dalam situasi begini, saya sendiri kalau dalam posisi sebagai orang Demokrat, saya pasti marah, saya kader marah dan kemarahan para kader ini saya kira itu yang coba diakomodir oleh para petinggi Demokrat dan itu sebenarnya sinyal itu sampaikan juga oleh Pak SBY ya ketika membuka majelis tinggi itu karena merasa bahwa kader marah jadi. Nah ini kan bahkan beliau ya. beliau memberi pesan di dalam penutupan chapter pertama kan, ya. Jangan ngambil keputusan dalam keadaan marah. Itu kan Betul. kita sangat respect lah. Ya. Jadi sebagai penutup saya ingin menyampaikan begini Mas. Harus kita sadari bersama, setiap pemilu itu akhirnya yang terpilih satu presiden, satu wakil presiden. Tetapi jelas sekali membangun bangsa yang begitu besar ini tidak cukup hanya 2 orang. Jadi karena itu kita memerlukan sejumlah pemimpin, sejumlah figur yang kredibel, yang kompeten, yang punya visi, yang punya integritas untuk bersama-sama. Dan AHY adalah merupakan bagian dari itu. Karena itu mari kita baris tuh semuanya. AHY, Caimin, Mbak Yeni, Ibu Khofifah, Ibu Susi, semua yang pernah disebut sebagai bakal calon wakil presiden dijodoh-jodohkan, kita berbaris bersama, kita gendong bersama beban ini, tanggung jawab ini, dan insya Allah itu akan menjadi jalan terbaik. Seperti Pak Surya kemarin katakan, kita akhiri politik cebong kampret, kita songsong politik kebinekaan, politik persatuan itu. Yes. Atau kalau minjem bahasanya Presiden PKS, Ustadz Ahmad Saihu ketika menyambut PKB katanya ahlan wa sahlan gitu ya. Ini baik, terima kasih Pak Sudirman. Saya boleh nutup dengan salam nggak? Boleh dong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai keluarga Nahdliyin, saya menilai Anda sudah lulus untuk ucapan yang itu tadi. Karena kita sekarang nanti bekerja sama dengan teman-teman PKB. Yes, oke, baik, terima kasih. Oke, saya kira tadi kita harapkan bisa lebih jelas ya, proporsional. Tapi silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Kita dengar kedua belah pihak, bagaimana basis argumentasinya. Makasih sekali lagi Pak Sudirman Said. Saya masih sebut apa ini? Masih anggota tim 8 atau? Boleh tim 8. Karena tim 8 sekarang punya 2 makna. Apa itu? Dulu anggotanya 8, tapi sekarang itu nanti tim untuk mempersiapkan presiden ke-8. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.